Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang sebagian wilayahnya merupakan lahan gambut. Seperti yang telah diketahui, bahwa bercocok tanam di lahan gambut tidaklah mudah. Sebab lahan gambut memiliki kandungan asam yang tinggi sehingga membuat tanaman mudah mati. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pak Suparman. Meskipun potensi tanah gambut sangat tipis untuk dimanfaatkan dalam budidaya tanaman, namun inovasi dan kreativitas yang dimiliki oleh Pak Parman membuatnya berhasil menciptakan solusi dari tantangan yang ada. Tidak hanya itu, berbagai ide cemerlang juga sudah banyak beliau ciptakan dalam hal meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan petani yang ada di sekitarnya. Gambaran singkat pertanian di Kalimantan Selatan ini sudah cukup maju sekarang ya. Banyak sekali sekarang teknologi pertanian yang sudah masuk ke Kalimantan Selatan. Contohnya untuk kayak planter, mesin tanam, kayak mesin panen, kombain itu sudah masuk ke Kalimantan. Nah sekarang hasil-hasil pertanian dari Kalimantan Selatan sudah bisa keluar dari Kalimantan, baik itu yang sifatnya dari hortikultur maupun yang tanaman pangan sudah banyak dikirim ke luar Kalimantan Selatan. Jadi pertanian di Kalimantan Selatan itu bisa merupakan satu sisi usaha yang sangat sangat menjanjikan. Agroforestry itu hubungannya adalah pertanian dan kehutanan. Di sini kita bicara masalah peningkatan di sektor pertanian dan juga peningkatan mutu dari hutan sendiri. Artinya kita mengelola hutan sambil bertani. Satu contoh dalam pola agroforestry ya, itu kita bisa menanam tanaman-tanaman kehutanan yang sifatnya bisa diambil hasilnya, juga kita bisa menanam komoditi pertanian, contohnya hortikultur, sayuran dan sebagainya. Itu bisa kita combine jadi satu sisi itu pertaniannya jalan, sisi kedua dari sisi kehutanan juga jalan. Kita memperbaiki hutan lah, lahan-lahan kritis kita perbaiki, kita kembalikan menjadi hijau dan juga kita majukan pertaniannya. Visinya itu agar masyarakat petani sejahtera, hutan lestari. Itu pola agroforestry namanya. Biopot itu artinya adalah satu wadah, satu media untuk menanam yang sifatnya bisa terurai, pengganti polybag namanya. Awalnya kita melihat banyak sekali sampah-sampah plastik berserakan di mana-mana di areal pertanian. Sedangkan kita punya misi pola pertanian yang bebas sampah atau pertanian tanpa sampah itu. Jadi kalau kita pakai biopot itu langsung ditanam bersama tanamannya. Jadi nanti akan membusuk di dalam tanah, tidak meninggalkan sampah. Dan itu juga merupakan satu pupuk. Jadi kita bicara pengendalian sampah, juga bicara peningkatan mutu ekologi lahan. Kita juga bisa sekaligus menurunkan biaya-biaya pengolahan lahan. Satu contoh, kita harus beli polybag, tapi dengan biopot itu kita tidak usah beli karena biopot itu juga dibuat dari, contohnya pakai kulit jagung. Itu kita tidak beli, itu sampah, ya kan? Kita bisa jadikan biopot. Di situ keuntungannya sudah berapa kali ini? Ada tiga poin yang kita ambil kan, dari sisi ekonomi, dari sisi ekologi, juga dari sisi efisiensi. Itulah kenapa kita harus betul-betul itu disosialisasikan masalah-masalah pengendalian lingkungan lah itu. Kebetulan tekstur tanah di sini itu wajib pakai kompos ya. Kenapa? Karena di sini tanahnya itu sifatnya masam. Masam itu karena ada perlambatan dekomposisi, itu dalam istilah pertaniannya ya. Itu kalau dalam pengolahan itu wajib pakai kompos. Nah, kalau kita sudah pakai kompos atau pupuk organik, itu kita bisa meminimalisir sedikit mungkin penggunaan bahan kimia. Memang tidak bisa ditinggalkan bahan kimia ya, tapi bisa kita kurangi dengan menggunakan pupuk kompos. Itu hubungannya dengan nanti pola yang sedang kita kembangkan, yaitu pertanian terintegrasi namanya. Artinya ada pertaniannya, ada ternaknya, juga ada perikanan. Itu akan terjadi siklus di situ. Ternak itu bisa sebagai hasil tambahan, kotoran ternak bisa kita olah jadi pupuk dan kita kembalikan ke lahan sebagai pupuknya. Itu juga sudah merupakan penurunan kos. Dengan adanya penurunan kos atau biaya, otomatis pendapatan petani juga akan
meningkat, selaras seperti itu. Itu pola pertanian terintegrasi. Satu lagi bahwa kompos itu juga dibuat dari serasah namanya, atau semak-semak yang ada yang mengganggu pertanian. Itu bisa kita ambil, kita olah jadi pupuk, itu juga salah satu cara untuk mengendalikan kebakaran. Jadi ada dua sisi yang kita ambil, pertanian tanpa sampah, juga pertanian tanpa bakar. Sedangkan yang biasanya semak terbakar bisa kita ambil, kita jadikan komoditi pupuk, punya nilai ekonomi. Itu yang saya sebut sebagai sistem pertanian terintegrasi. Dampak yang jelas itu secara ekologi ya, itu lingkungan makin bersih karena kita diharapkan akan terbebas dari sampah plastik. Yang kedua, dampak yang kedua adalah meningkatnya pendapatan petani karena dia mampu menurunkan biaya pengolahan lahan itu. Kemudian yang ketiga, dari sisi lahan itu sendiri, dia mutu lahan, dia mutu tanah makin meningkatnya mutu tanah, otomatis nanti biaya pengolahan akan makin turun karena pemakaian pupuk juga akan makin sedikit. Pola pertanian terintegrasi itu sudah kita mulai tahun 2018. Kebetulan waktu itu dikenalkan di sini ya yang namanya restorasi gambut atau memperbaiki lahan gambut. Cara yang paling pas untuk memperbaiki lahan gambut dan sekaligus mengolah lahan gambut adalah pertanian terintegrasi itu. Kalau kita bicara pengelolaan hasil tani, kita tentunya akan bicara teknologi pasca panen, kan seperti itu. Sekarang ada istilah petani jual langsung misalnya sayuran sawi. Tentunya kita berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari komoditi itu. Kita sudah bikin yang namanya kerupuk dari singkong. Artinya kalau singkong dijual langsung ya 1 kilo paling 3,5 ya. Tapi kalau kita olah jadi kerupuk itu akan lebih menghasilkan, nilai tambahnya ada, juga bisa menyerap tenaga kerja ya. Kemudian kita kemarin sudah mulai membuat yang namanya keripik bayam. Itu dikemas bagus sudah masuk di supermarket. Mungkin lain-lainnya sedang kita gali lah. Tentunya kita pikirkan bagaimana teknologinya dan juga marketnya. Yang jelas kita menuju ke arah pengolahan lanjutan namanya, untuk mencapai nilai tambah yang pada ujungnya adalah meningkatkan hasil petani itu sendiri. Mari kita ambil peran dalam memastikan kesuksesan sensus pertanian 2023 dengan ikut serta dalam pencatatan data pertanian Indonesia. Melalui partisipasi kita dapat memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani.